Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, dunia perjanjian lama yang tadi dibaca dalam bacaan pertama sudah mengenal jenis-jenis penyakit. Yesaya bicara tentang orang buta, orang tuli, orang bisu, orang lumpuh. Dia berbicara tentang situasi yang menghalangi orang untuk mengenyam sukacita, mengenyam kebaikan, mengenyam kegembiraan. Karena kita semua tahu sakit penyakit yang membuat kita menderita. Kita sulit mengalami sukacita dan kegembiraan. Mungkin kalau kita dibesuk oleh teman-teman kita, ya kita lempar senyum sedikit. Tetapi sebenarnya yang tersisa itu, yang ada di dalam hati kita, satu penderitaan yang luar biasa. Nah, dalam keadaan seperti begitu, orang-orang perjanjian lama hidup di dalam kekecewaan. Mereka putus asa, bahkan Yesaya membangkai kata tawar hati. Nah, disitulah kesempatan Tuhan ditampilkan, Allah ditampilkan sebagai penyembuh. Jangan tawar hati, jangan kecil hati. Tuhan akan membuka mata orang buta, Tuhan akan membuat telinga orang tuli mendengar kembali. Yang bisu berbicara, yang lumpuh melompat, dan dunia yang kering seperti padang gurun, dunia yang tandus, hidup yang penuh dengan duka cita, putus asa, kekersangan dan kacau balau, itu akan berubah. Seperti di gurun ada sungai, di gurun ada sumber-sumber air, begitu pula dalam kehidupan yang kering, kerontang, di situ Allah akan memberi kesejukan, kedamaian, dan ketenangan. Apa yang digambarkan Yesaya dalam perjanjian lama, itu diwujudkan secara konkret di dalam perjanjian baru, dalam pribadi Yesus. Kalau dalam dunia perjanjian lama, Allah itu adalah milik Israel. Sekarang di dalam dunia perjanjian baru, Allah diwartakan bukan hanya Allah eksklusif untuk Israel, tetapi Allah untuk semua orang. Sebab kejadian dalam perjanjian baru, seorang bisu tuli, ini penyakitnya lebih gawat lagi. Sudah bisu juga tuli. Nah, itu dibawa kepada Yesus, tetapi kejadiannya bukan di wilayah Israel, tetapi di wilayah pinggiran Israel. Seperti kita di sini, Jakarta, nah daerah Tirus, Sidon, dan Dekapolis itu kayak di Banten begitu. Jadi itu bukan masuk DKI, dia masuk daerah Banten. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa Allah penyembuh, Allah yang baik itu, yang tadi dikatakan oleh Markus, dia membuat segala-galanya baik, yang bisu bicara, yang tuli mendengar, semua yang meresahkan manusia diubah menjadi sukacita dan kegembiraan, semua ratap tangis diubah menjadi tari-tarian yang menggembirakan, tidak hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tetapi juga berlaku untuk orang-orang non-Yahudi. Orang Tirus, Sidon, dan Dekapolis, mereka bukan orang Yahudi. Mereka orang-orang yang berbahasa Yunani. Mereka di pinggiran Israel. Tetapi kejadian itu untuk memberitahu kepada kita, Allah yang kita percaya, Yesus yang kita percaya, yang berkeliling sambil berbuat baik di mana-mana, adalah perbuatan Allah yang menyelamatkan bagi semua orang.
Allah dan segala kebaikannya adalah Allah universal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudari, kita semua pada zaman ini yang sudah dikuasai oleh teknologi, ilmu pengetahuan yang begitu maju, dunia informasi yang begitu hebat, dan macam-macam penemuan-penemuan baru yang betul-betul mencengangkan. Tetapi tetap saja penyakit-penyakit yang dari dunia perjanjian lama itu, bisu, tuli, lumpuh, buta, hidup yang kering, hidup yang kacau, sama dengan di perjanjian baru, bisu, tuli, ya itu juga ada dalam dunia kita sekarang ini. Bahkan lebih-lebih lagi, kita sekarang penuh dengan macam-macam penyakit baru. Yang kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa itu bisa muncul. Tiba-tiba saja orang bisa mati di lapangan pada waktu bermain badminton. Tiba-tiba saja orang bisa jatuh pada waktu berjalan. Orang stres, orang gelisah, orang frustrasi, orang bunuh diri. Orang berniat mencelakakan dirinya sendiri. Macam-macam kejadian-kejadian aneh-aneh yang menghalangi manusia pada zaman sekarang ini. Ketika ilmu dan teknologi sudah sangat maju, tetap saja kami hidup di dalam penderitaan. Tetap saja. Nah, ibu bapak, pada hari ini kita semua diingatkan. Karena kita berada dalam dunia modern, maka pilihan kita untuk mendapatkan kesembuhan itu berlimpah-limpah. Mulai dari dukun, tapekong, orang pintar, sampai romo-romo yang pintar menyembuhkan, sampai kepada dokter-dokter ahli, dokter-dokter yang luar biasa. Obat-obat yang kita temukan pun luar biasa banyaknya. Jadi kita punya terlalu banyak pilihan bila mana kita berada dalam masa-masa susah, penderitaan yang menghalangi kita merasa bahagia dan sukacita. Nah, ibu bapak, ada pepatah bahasa Latin yang mengatakan begini. Medicus curat, sed Deus sanat. Artinya, medis mengobati, tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Apapun juga, kita pakai herbal atau kita pakai dukun atau kita pergi kepada tapekong. Saya juga pernah pergi ke tapekong karena saya mau melihat bagaimana caranya dia menyembuhkan orang. Ya, juga memberi ketenangan. Menurut saya salah satu terapi, fisioterapi, apa saja yang kita pakai itu adalah sarana-sarana penyembuhan. Tetapi jangan kita lupa satu hal. Apapun yang kita pakai sebagai sarana untuk mengobati kita, jangan pernah kita lupa bahwa Allah lah, Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Saya pernah pergi ke salah satu pengobatan herbal. Namanya itu Rumah Sehat Kanker. Dia memakai kemo herbal. Kemo herbal itu luar biasa. Bagaimana caranya dia memanaskan daerah-daerah yang terserang kanker dengan herbal dan pemanasan yang dia buat sendiri. Itu luar biasa. Nah, tetapi ini yang mengagumi saya dan saya ingin berbagi dengan kita semua juga. Di atas ruang prakteknya itu, dia menulis kitab catatan satu ayat dari kitab Amsal. Amsal 31 ayat 21. Bunyinya adalah, kuda dipersiapkan untuk perang, tetapi yang menentukan kemenangan ialah Tuhan. Boleh saja kita pakai apapun yang tersedia bagi kita sebagai sarana pengobatan, tetapi jangan kita lupa yang menyembuhkan adalah Allah, Tuhan, Yesus.